kita diingatkan betapa kehidupan dunia ini sesaat. Sepanjang apapun kita hidup, pasti kita semua akan mencicipi pedihnya kematian. Sepanjang apapun kita hidup, kita harus mati. Yang harus kita pikirkan dari sekarang adalah apa bekal yang akan kita bawa ketika saatnya kita wafat nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau pada saat ruh kita dicabut oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bilang, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi walakin la tubsirun." Allah Ta'ala bilang, kalau ruh udah sampai di kerongkongan sini, kita semua saat itu melihat mayit ini, tetapi kita nggak pernah tahu apa yang dia saksikan saat itu, saat tabir diangkat oleh Allah, saat hijab disikap oleh Allah Ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau bilang, manusia semuanya itu tidur, kalau udah mati baru mereka sadar. Saat nyawa dicabut oleh Allah Ta'ala, saat itu semua akan sadar tentang apa yang selama ini kita abaikan, yang luput dari kita. Kita akan menyaksikan dengan mata kepala kita surga, neraka, yang demi Allah, apabila saat itu kita melihat surganya Allah, kita akan menangis menyesal. Kenapa dari sejak dahulu waktu saya masih hidup tidak bersungguh-sungguh untuk mengejar surga itu? Dan naudzubillah, kalau yang memang dilihat adalah neraka, penyesalan yang abadi yang tiada membawa manfaat apapun. Apa yang dikejar-kejar oleh manusia saat ini? Harta, jabatan, kedudukan, yang membuat banyak orang silau melihatnya. Demi Allah, saat tabir disikap oleh Allah Ta'ala, saat ruh sampai di kerongkongan, kita semua akan menyadari betapa harta yang dibanggakan nggak ada artinya, betapa kedudukan dan jabatan yang dikejar-kejar nggak ada harganya. Saat itu kita akan menyadari, tahu yang berharga apa? 2 rakaat di kegelapan malam yang kita lakukan tulus untuk Allah. Saat itu kita akan menyadari yang berharga adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Saat itu kita bakal sadar, oh ternyata harta yang saya miliki selama ini bukanlah yang saya simpan di kantong, tetapi saya saat itu akan sadar harta yang menjadi milik saya adalah yang selama ini saya infakkan di jalan Allah. Saat saya dicabut nyawa oleh Allah, saat itu saya akan melihat buku tabungan saya, buku tabungan yang saya depositokan di akhirat, sedikit atau banyak. La ilaha illallah. Kalau memang sedikit, saat itu saya akan menangis, saya akan menyesal. Tapi beruntung orang yang mendepositkan hartanya untuk kehidupan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, namanya peringatan haul. Tahu artinya peringatan? Kita diingatkan. Orang tua Haji Marzuki beruntung, walaupun udah wafat sekian puluh tahun, tapi masih dapetin anak-anak yang soleh, kata Nabi, yang mendoakan. Kita kalau mati nanti gimana ya? Bagaimana? Kita renungkan itu. Bapak-bapak, orang yang beruntung adalah orang yang bukan ninggalin harta banyak, tapi yang meninggalkan anak-anak soleh yang mendoakan. Kita jangan pernah berharap tetangga kita bakal doain kita, bikinin haul, bakal kita enggak. Bagaimana kita mau berharap dari orang lain, anak kita aja enggak?
tapi kita didik anak-anak kita dari sekarang ketika kita masih hidup sebagai bekal kita, sehingga tatkala kita meninggal dunia kita punya anak-anak yang mendoakan kita, yang tidak silau dengan harta dan warisan, tetapi senantiasa mendoakan orang tuanya, tahu arti kata bakti kepada kedua orang tua sekalipun telah meninggal dunia. Sebab bakti kepada orang tua itu bukan di masa mereka masih hidup, tidak. Sekalipun mereka telah meninggal dunia, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk bakti kepada kedua orang tua kita. Haji Mabrur kita maksud orang yang semacam itu, yang bakti kepada kedua orang tuanya sekalipun mereka telah meninggal dunia. Dan ambil kabar, kata Nabi SAW, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum wa'ifu ta'ifa nisa'ukum. Nabi bilang, baktilah kamu kepada kedua orang tua kamu, maka niscaya anak-anak kamu kelak akan bakti kepada kamu. Artinya apa? Kalau orang saat ini bakti kepada kedua orang tuanya, ambil kabar, pada hakikatnya dia sedang menciptakan anak-anak yang kelak akan berbakti kepadanya. Kita doakan orang tua kita yang udah meninggal, ambil kabar, kama tadinu tudan, seperti kamu berbuat, orang lain akan berbuat demikian kepada kamu. Anak-anak kamu kelak akan mendoakan kamu seperti kamu mendoakan orang-orang tua kamu yang telah meninggal dunia. Terus Nabi bilang, wa'ifu ta'ifa nisa'ukum, jaga kehormatanmu, maka istri-istri kamu akan menjaga kehormatannya. Tetapi kalau kita nggak jaga kehormatan, ya jangan berharap istri kita juga menjaga kehormatannya. Ini adalah didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, ayo kita persiapkan diri kita untuk menghadap kepada Allah. Seperti saya katakan, sepanjang apapun kita mesti mati. Pernahkah kita merenung tentang bagaimana keadaan kita ketika kita dibaringkan di dalam kuburan kita? Ini kenyataan yang kita semua akan menghadapinya. Kita ketika ada keluarga dekat kita meninggal dunia, kita bisa menangisinya. Tapi pernahkah kita berpikir tatkala kita meninggal dunia bagaimana keadaan kita di dalam kuburan kita? Hadirin yang dimuliakan Allah, saat itu kita sendirian dalam kubur. Renungkan di lubang yang sempit. Kita kalau di kamar sendirian, mati lampu, gelap tengah malam, nggak enak, sesak napas. Itu kamar kita luas, mungkin masih ada secercah cahaya. Tapi kalau udah di dalam lubang yang sempit menghimpit tubuh kita, di kegelapan yang pekat, dan nggak bisa keluar dari tempat itu, nggak sesaat, nggak sehari, nggak 2 hari. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Ta'ala bilang di belakang mereka barzakh sampai mereka dibangkitkan di hari kiamat oleh Allah Ta'ala. Bagaimana keadaan kita? Ini kenyataan yang kita semua akan menghadapinya sendirian. Orang-orang yang dulu mendukung kita saat itu nggak ada. Orang-orang yang dahulu mengalu-alukan kita, mengangkat nama kita, waduh, followers kita yang kagum sama kita, saat itu tuh semua nggak ada yang ingat kita. Satu-satunya yang setia tahu, jangankan orang, pasangan kita pun saat itu akan melupakan kita. Ya kalau ingat sesaat, tapi sih kalau udah kawin lagi udah lupa. Iya. Tahu yang paling setia saat kita sendirian dalam lubang itu siapa? Amal perbuatan kita. Dia, kata Nabi Muhammad, yang akan mendampingi kita sampai hari kiamat, baik atau buruk. Itu Nabi bilang. Habib Abdullah Al-Haddad dalam syairnya itu bilang, wa khallafuki wa ma aslafti min amalin al-malu mustakharun wal kasbu mustahabu. Semua meninggalkan kamu. Yang setia kepadamu itu amal perbuatan, baik atau buruk. Nabi bilang, kalau memang amal perbuatan kita baik, maka saat kita di dalam kubur, Allah akan menjadikan tuh amal perbuatan baik kita menjelma sebagai sosok manusia yang cakep,
yang kita kalau lihatnya senang, wajah orang yang kita cintai di dunia, bentuknya seperti itu. Tetapi kalau memang amal perbuatan kita buruk, yang mendampingi kita di dalam kuburan kita sampai hari kiamat, Allah wujudkan dengan bentuk yang paling menakutkan yang mengganggu kita sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Karena itu persiapkan tuh pendamping di dalam kuburan kita. Apa pendamping? Ya terserah. Kita pengen pendamping yang enak dilihat, nemenin kita sepanjang masa itu sampai hari kiamat, atau pendamping yang menakutkan, yang mengganggu kita sepanjang masa sampai hari kiamat. Semua di tangan kita. Nah, inilah saatnya ketika kita masih hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah, perkara bukan hal yang berat, perkara yang sederhana. Allah cuma minta kepada kita tuh tunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Jauhkan segala kemaksiatan yang Allah haramkan. Habis itu udah. Kita kalau udah kayak begitu, taat sama Allah, jauh dari larangan, insya Allah Allah masukkan kita ke dalam surga. Ada satu sahabat bilang sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu apabila aku menunaikan kewajiban sholat 5 waktuku, kemudian aku menunaikan kewajiban puasa Ramadanku. Dia nanya tentang itu. Yang halal aku halalkan, yang haram aku jauhkan. Hanya itu. Dalam riwayat, walam azid ala dzalika syai'. Saya enggak bakal tambahin lagi kecuali itu. A'adkhulul jannah? Saya kalau bikin gitu, saya masuk surga enggak? Saya cuma bikin sholat fardunya aja, puasa fardunya aja, zakat fardunya aja, enggak lebih dari itu. Dia nanya, saya masuk surga enggak kalau kayak gitu? Nabi bilang, na'am, kamu bakal masuk surga, kata Rasulullah. Artinya perkara sederhana, yang penting kita jauhin maksiat, kewajiban kita jalanin, tentu aja Allah bakal masukin kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Bersihin hati kita dari kebencian, dari kedengkian. Paling enak tuh hidup saling mencintai satu sama lain. Paling enak kita hidup nih kayak begini nih, kita bersaudara, saling sayang, saling cinta, saling menghargai tanpa pandang bulu. Itu yang paling nikmat. Sejengkal kali sejengkal, luas sejengkal kali sejengkal, bakal orang yang saling mencintai luas. Benar gak? Tetapi seluas bumi pun bakal orang yang saling membenci, sempit, kagak enak. Wallah gak enak. Tapi lihat nih, kita duduk kayak begini, wa ikhwanan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut dari hati mereka kedengkian, mereka adalah saudara satu sama lain yang saling berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dia yang nikmat, ini dia yang bikin kita bahagia. Kita numpul begini, duduk begini, saling sayang, saling cinta, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Enggak ada suudzon, enggak ada kecurigaan, yang ada cuma cinta. Mudah-mudahan yang semacam ini terus ada di tengah-tengah kita, di kampung kita, di perkumpulan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajat orang-orang tua yang telah mendahului kita, dan Allah jadikan kita sebagai anak-anak yang saleh, yang berbakti kepada kedua orang tua, dan anak-anak kita pun demikian dijadikan sebagai anak-anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan kita doakan kepada Haji Marzuki, mudah-mudahan Allah berikan sehat, afiat, panjang umur, keluarga besarnya, anak cucunya dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberkahi rezekinya, urusannya, segala urusannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya yang hadir di sini, kita punya hajat sama Allah, kita punya harapan kepada Allah. Insyaallah semua hajat kita diijabah oleh Allah, harapan kita diberikan oleh Allah taala. Kita semuanya dimudahkan bisa pergi haji ke Baitullahil Haram wa ziarah Nabi Muhammad alaihi afdhalus salam wa azka salam ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa judika ajudal ajwadin wa rahimal masakin wa dzal quwwatil matin wa ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.